arahan dari beliau. Kami persilahkan. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Sekjen PKS Pak Sugeng Susilo, juga Pak Arif. Ya, sini Pak Arif, duduk sini. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPW PKS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Agus Masudi, ya, beserta seluruh jajaran. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Juga Ketua DPD PKS Kabupaten Sleman, ya, Kang Indra, ya, karena Ketuanya dari Majalengka, ya, Indra Gumilar, beserta seluruh jajaran. Juga para hadir juga bersama kita Ketua BPW sini Pak Dr. Abdullah Fikri Fakih. Beliau ini sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati, saya banggakan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu bahwa Bapak Ibu saudara sekalian, dan juga tim penyambutan hadroh tadi dari mana ini? Ya, yayasan-yayasan pesantren yang ada di sekitar sini. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah di penghujung ya kecamatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, katanya ujung ini ya, Cangkringan. Insya Allah kita akan membuat sejarah baru ya, dengan insya Allah kemenangan PKS dan Pak Anies Rashid Baswedan. PKS sudah menetapkan sebagaimana amanah musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 kemarin, ke-8, bahwasanya pilihan PKS jatuh pada Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Atau pilihan di sini kira-kira ke arah mana ini? Ya. Siap setuju dengan Anies? Nah, kalau setuju dengan Anies, ya kiranya kita bisa berjuang bersama-sama ya. Artinya apa? Kita tidak ingin ketika mencalonkan, mengusung seseorang ya berhenti pada sekedar mengusung, nggak sampai jadi. Tapi kita ingin justru yang kita usung ini mudah-mudahan Allah takdirkan jadi, dan insya Allah 2024 jadi presiden. Sehingga dari sekaranglah kita harus bekerja ya, secara totalitas, secara bersama-sama. Ya, siap berjuang? Siap. Siap memenangkan? Siap. Siap menangkan PKS? Siap. Siap menangkan Anies? Siap. Nah, untuk itulah posko ini. Di satu sisi kita kemarin ya posko relawan PKS Merapi, dan sekarang ditambah lagi setelah Pak Anies dikukuhkan sebagai bakal calon presiden, maka ini jadi posko relawan Anies Baswedan. PKS menang, Anies presiden. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Ya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, posko pemenangan PKS dan Anies Rashid Baswedan dengan ini saya nyatakan secara resmi digunakan. Allahu Akbar. Merdeka. Allahumma fiqil aqwamit qarib, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mungkin posko ini dulu sebelumnya sama kemarin ada usulan tentang Pak Sandi mendampingi Pak Anies di 2024. Jadi pertama saya perlu sampaikan ini posko ini saya kira sebagai bagian dari upaya untuk mengokohkan kiprah dan pelayanan PKS kepada masyarakat. Karena beberapa daerah ini akan sangat rentan terhadap bencana ya, di mana kita tinggal di ring of fire ya, cincin yang sering kali tadi terjadi bencana. Maka saya memang meminta agar daerah-daerah yang memang rentan terhadap bencana itu didirikan posko-posko untuk memberikan pelayanan-pelayanan terbaik pada masyarakat secara cepat. Ya, dengan adanya posko ini harapannya ini bisa
melakukan pelayanan yang lebih banyak terhadap masyarakat di sekitar Cangkringan ini. Yang kedua, kaitan dengan pencapresan, kita sudah tetapkan 3 partai koalisi ini, yaitu menyepakati Pak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Adapun nanti wakilnya, ya masing-masing akan diusulkan oleh masing-masing partai pengusung, ya, dari PKS, dari Demokrat, dan dari Nasdem, kemudian juga dari capresnya sendiri, ya. Dan nanti kita diskusikan, kita musyawarahkan, bahkan mungkin secara ini kita juga akan lakukan survei kira-kira mana kandidat-kandidat yang paling mungkin untuk bisa mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan. Kiranya mana yang lebih prioritas? Apakah itu dari usulan sendiri dari Pak Anies atau mungkin dari gabungan? Semuanya akan ditampung terlebih dahulu. Ya, kalau juga nanti ada yang mengusulkan tadi Bang Sandiaga Uno, ya kita akan tampung, ya. Dan kemudian nanti kita secara fair kita akan lakukan survei. Nah, dari situlah kemudian kita akan tetapkan mana yang kira-kira akan bisa menjadi pendamping Pak Anies Baswedan. Kriterianya sendiri apa sih, Pak? Ya, kriteria pertama tentu ada chemistry dengan presidennya sendiri, ya, sehingga jangan sampai ada justru antara presiden dan wakil presiden nggak sejalan dalam visi misinya. Nah, kita lihat kriteria lain, saya kira juga harus sesuai dengan kriteria presiden. PKS sudah mencanangkan misalnya presiden ini ketika memilih Pak Anies Rashid Baswedan, dia harus memiliki karakter nasionalis religius. Yang kedua juga kita meminta bahwa tadi probability to win-nya besar. Jadi ketika dipasangkan bukan justru menegasikan pasangan, tapi justru ini saling mensupport sehingga semakin pencapaian presiden dan wakil presiden ini semakin meningkatkan elektabilitas pasangan. Kalau Pak Sandi sendiri apa masuk kriteria itu? Ya masuk mungkin karena dulu dia pernah berpasangan di DKI, ya, dan karena tugas-tugas yang lain yang berbeda, kemudian bisa Pak Anies melanjutkan sebagai gubernur, Mas Sandi kemudian ikut di dalam pencapresan sebagai wakil presiden. Lagi ada tokoh lain yang juga sudah masuk radar tapi belum ada kemudian. Saya kira banyak ya tokoh-tokoh lain yang masuk radar, kan masuk juga di dalam survei-survei, tentunya itu juga masuk radar dan di dalam proses pencalonan. Hanya memang pencalonan secara resmi belum disampaikan oleh masing-masing partai. Kita masih menunggu timing, momen yang tepat, ya, karena partai lain juga belum ada mengusung juga mencalonkan presiden juga belum, apalagi cawapresnya, ya. Karena kita perkembangan itu kita juga tidak ingin biar tergesa-gesa, ya, baju susu katanya. Jadi kita lihat juga pada perkembangan dinamika politik. Pak, mungkin sikap atau pandangan PKS ini kan Pak Surya Paloh ketemu Pak Prabowo itu. Iya, nggak apa-apa karena kita sudah menyepakati di koalisi yang bertiga ini. Siapapun boleh berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Maka jika Pak Surya Paloh kemudian komunikasi dengan Gerindra atau dengan Golkar, memang itu mereka informasikan koalisi akan bertemu dengan partai tertentu, dan kita juga begitu. Sehingga kita juga komunikasi dengan Golkar, komunikasi dengan partai-partai yang lain, komunikasikan. Ya, sehingga ini akan tetap utuh dalam koalisi yang bertiga ini. Terkait apakah itu salah satu indikasi tiga periode pemusatan yang tiga periode lagi? Ya, saya kira itu dalam kaitan dengan ini saya sudah sampaikan melalui bicara bahwa kita mengikuti aturan dan koridor hukum yang berlaku. Dalam kaitan pemilu ini, saya kira karena ini tugas konstitusional dari Undang-Undang Dasar, maka yang berhak untuk menghukum itu adalah bukan pengadilan negeri. Saya kira ini Mahkamah Konstitusi yang mengundurkan atau melakukan sesuatu karena ada hal yang memang nggak bisa dipungkiri terjadi, nah itu bisa jadi mundur. Tapi itu yang menentukan bukan pengadilan negeri, tapi Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu terhadap keputusan ini ya nggak relevan gitu dengan tata aturan hukum yang ada. Cukup ya. Terima kasih banyak semuanya.